Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Hari ini kita masuk ke pertemuan minggu keempat. Di pertemuan minggu keempat ini kita akan melanjutkan materi kita di minggu kemarin. Di minggu kemarin saya sudah bahas tentang user interface dan experience ya. User interface dan user experience dalam pembuatan sebuah sistem atau aplikasi, apa saja yang perlu diperhatikan, keuntungan, dan lain sebagainya. Saya harap di pertemuan keempat ini kalian sudah paham ya apa bagian-bagian mana yang perlu diperhatikan dalam pembuatan aplikasi, jadi nanti kalian bisa implementasikan, bisa ingat-ingat, dan diimplementasikan di pengerjaan sistem atau paling enggak di ketika kalian mengerjakan tugas akhir atau membuat project dan lain sebagainya. Melanjutkan dari user interface dan user experience, kita akan bahas di pertemuan hari ini yaitu tentang prototyping. Materi sudah saya taruh di website, kalian bisa cek lewat booth perkuliahan atau link Zoom yang saya kirimkan ya di chat Zoom. Untuk materi hari ini tentang prototyping. Apa itu prototyping, keunggulannya, kelebihannya, dan termasuk kelemahannya juga, metode prototyping, dan juga nanti di akhir materi, di akhir pertemuan nanti akan saya bahas contoh pembuatan prototyping, dan yang terakhir adalah melanjutkan dari tugas sebelumnya, yaitu bagaimana membuat sebuah prototipe. Tugasnya masing-masing harus mengerjakan atau membuat sebuah prototyping ya. Karena kalian sudah masuk semester akhir, masuk bagian dari semester akhir ya, semester 7 atau semester 8, saya kira sih harusnya sudah paham tentang pembuatan aplikasi, apalagi S1 ya, belum masuk ke tugas akhir, pembuatan aplikasi, sistem, dan prototyping. Harusnya berbeda, harusnya bisa beda, maksudnya punya kelebihan ya daripada yang masih semester 1 atau semester 2 dalam pembuatan aplikasi. Tujuannya apa untuk hari ini? Tujuannya pertama, mahasiswa mampu membuat sebuah prototipe, sebuah perangkat lunak, atau sebuah sistem, atau sebuah software. Prototipe itu adalah rencana atau rancang bangun sebuah sistem yang akan kita buat ya. Contohnya seumpama yang paling sering kalau barang gitu ya, kalau ada pameran mobil gitu ya, biasanya kan ada prototipe mobil masa depan gitu ya, 10 tahun atau 20 tahun lagi. Sebelum ada mobil tentang autonomous kan dari dulu sudah ada prototipenya. Ya prototipe itu ya hampir sebuah produk yang berjadi, ya belum jadi, cuma jadi rancangan aja untuk menggambarkan bagaimana sistem yang akan kita buat di masa depan itu. Fungsinya apa saja, bentuknya bagaimana, dan lain sebagainya, juga termasuk kegunaannya untuk menerima masukan dari pengguna atau dari masyarakat luas ya, kira-kira diterima atau enggak gitu. Yang kedua, mahasiswa mampu mengimplementasikan faktor user experience dan user interface dalam pembuatan sebuah perangkat lunak. Jadi dari sekarang kalau kalian buat sistem, yang dipikirkan nggak cuma yang penting sistem itu berjalan, enggak ya. Harusnya nggak cukup seperti itu, tapi pikirkan juga kira-kira sistemnya baik atau enggak ya, pemilihan warna, pemilihan bentuk, pemilihan form, dan lain sebagainya. Sama seperti dalam pembuatan barang sih ya, pembuatan sepeda motor atau pembuatan mobil gitu ya, biasanya kan ada anak SMK yang sudah bisa membuat kendaraan gitu kan, tapi kan itu mereka pasti mikirnya yang penting bisa jalan. Tapi kalau sudah industri, ya pikirannya udah banyak, ada tentang efisiensi, kira-kira bahan bakarnya berapa gitu kan, harganya termasuk
realistis atau enggak, terus kira-kira bertahannya berapa tahun dan lain sebagainya. Banyak faktor yang dipikirkan. Tapi kalau masih SMA atau SMK yang bikin project, bikin kendaraan, ya yang penting dia bisa berjalan. Sama seperti kalian. Kalau masih semester awal, masih belajar sih, yang penting sistemnya berjalan gitu kan. Tapi kalau sudah semester akhir dan punya pengalaman sih, nggak cukup cuma itu. Kira-kira sistem ini mampu menghandle masalah, nggak memberikan solusi, nggak bisa digunakan oleh orang awam, nggak, pemilihannya, warna dan lain sebagainya dipikirkan, bentuknya gitu ya, perawatannya bagaimana, menghandle kalau ada error bagaimana dan lain sebagainya. Oke, nah itu supaya kita menghasilkan sebuah perangkat lunak yang bagus. Salah satu contohnya menggunakan metode prototyping. Ini ada gambaran yang pertama tentang sebuah metode yang tanpa menggunakan prototyping. Jadi di sini ada kita menemukan ide, terus kita implementasikan langsung, kita buat programnya, gitu kan, kode dan lain sebagainya selama 3 bulan. Habis itu jadi sebuah aplikasi, terus kita uji cobakan ke pengguna, apakah bisa berguna atau enggak, solusinya bisa dipakai atau enggak. Ketika solusinya itu nggak bisa dipakai atau aplikasi itu nggak bisa dipakai, nggak bisa berjalan dengan baik, ya kita ngulangi lagi dari awal gitu ya. Nah itu akhirnya menghabiskan waktu ya, kelamaan. Berbeda kalau kita menggunakan prototyping, with prototyping. Jadi dari ide saja, kepikiran kita buat sistem apa gitu kan, bikin startup dan lain sebagainya, aplikasi selama seminggu, ya, buat prototype kan nggak butuh lama ya, cuma prototype saja, rancangan saja. Kalau sudah jadi prototype, kita uji cobakan. Setelah diuji cobakan, feedbacknya bagus atau enggak ya. Kalau feedbacknya bagus, bagus, kemungkinan banyak yang pakai ya. Baru kita implementasikan ke kode, akhirnya jadi aplikasi bisa diterima gitu. Kalau enggak, ya kita balik lagi ke idenya, kita perbaiki idenya, terus kita buat prototipenya lagi. Jadi kita nggak buang-buang waktu seperti yang di atas ini. Kalau tanpa prototip langsung buat aplikasi, akhirnya nggak kepakai juga aplikasinya gitu. Jadinya seperti itu. Jadi suatu metode dalam pengembangan sistem yang menggunakan pendekatan untuk membuat sesuatu program dengan cepat dan bertahap sehingga dapat dievaluasi oleh pemakai. Jadi evaluasi itu dilakukan sebelum program itu jadi, masih dalam bentuk perancangan, tidak oleh evaluasi itu dilakukan. Sama seperti kalau kita pengen buat sebuah rumah gitu. Kita pengen buat sebuah rumah, otomatis kan kita buat denanya gitu kan. Entah itu lewat arsitek dan lain sebagainya gitu kan. Denanya, bahannya gitu. Kalau kurang srek ya kita bisa perbaiki denanya. Tapi kalau kita buat rumah langsung jadi gitu kan. Terus kurang srek kan kita harus hancurkan lagi, desain lagi, kan itu nggak mungkin seperti itu ya. Membuang-buang waktu dan buang-buang biaya. Jadi cukup dari kita fixkan dulu desainnya, desain rumahnya, dena rumahnya gitu kan. Baru kalau sudah jadi kita bangun. Jangan seperti bangun dulu, selesai, ternyata nggak sesuai dengan spek, baru dihancurkan, dibangun lagi. Nah itu kan buang-buang waktu dan buang-buang biaya. Jadi tujuannya prototipe seperti itu, hampir sama seperti dalam pembuatan rumah atau jembatan dan lain sebagainya. Nggak bisa kita tiba-tiba langsung buat tanpa ada perancangannya terlebih dahulu. Nah, dalam pembuatan perancangan ini, kita mengenal istilah namanya user-centered design, yaitu kita jadikan user sebagai pokok utama dalam sebuah desain gitu ya. Jadi jangan menganggap, menurut saya sih ini udah bagus dan seperti itu, tapi kita harus konsultasikan dengan penggunanya atau usernya. Jadi memahami user dan kebutuhannya. Jadi kebutuhannya apa, kita implementasikan gitu ya. Terus fokus pada user pada tahap awal desainnya dan mengevaluasi hasil desain. Jadi kalau ada masukan, apapun masukannya itu ya diterima aja, dan jangan ini ya, maksudnya jangan diabaikan. Selanjutnya mengidentifikasi, membuat dokumentasi, menyetujui kegunaan dan tujuan pengalaman user. Setelah kita melakukan memahami kebutuhan user, ya kalau bisa kita dokumentasikan ya kebutuhan usernya itu apa, kita tulis gitu kan. Jadi nanti kalau kita aplikasinya sudah jadi, kok ini ada komplain gitu ya bagian ini ya kita punya alasan yang dibuat seperti ini karena sebelumnya emang usernya mintanya seperti itu gitu ya. Nah, perulangan hampir dapat dilakukan karena perancangan tidak pernah berhasil dalam satu kali proses.
Nah, namanya juga pembuatan sistem nggak mungkin akan berhasil dalam satu kali pembuatan ya. Pasti ada nanti perulangan atau revisi gitu kan. Bagaimana yang harus direvisi. Biasanya sih ada perjanjian gitu ya. Kalau seorang desainer atau pembuat aplikasi development, biasanya nanti kebutuhannya apa saja ini. Nanti kalau udah fix ada bisa revisi 3 kali gitu ya. Biasanya seperti itu sih. Atau revisi 2 kali gitu dibatasi. Kalau enggak nanti revisi terus nggak selesai. Jadi dibatasi kalau sudah revisi 3 kali. Setelah itu nggak boleh revisi lagi. Maksudnya sudah fix. Kalau pengen revisi lagi mungkin ada tambahan biaya. Selanjutnya ke tujuan dari prototyping. Yang pertama evaluasi feedback pada rancangan interaktif, yaitu ya feedback itu masukan dari user, evaluasi juga stakeholder, user dapat melihat, menyentuh, berinteraksi dengan prototype. Dengan prototype user bisa langsung mengira-ngira aplikasinya nanti akan berjalan seperti ini, bentuknya seperti ini, dia bisa sentuh, bisa interaksi dan lain sebagainya. Kalau prototipenya dalam bentuk digital ya, kecuali kalau prototipenya hanya tulisan atau hanya gambar di kertas gitu ya. Tapi kalau bisa prototip dalam bentuk digital yang udah bisa dijalankan gitu ya. Walaupun dalam bentuk prototip tapi bisa dijalankan, bisa diklik, dilihat rancangannya dan lain sebagainya. Anggota tim dapat berkomunikasi secara efektif. Para perancang dapat mengeluarkan ide-idenya, memunculkan ide-ide secara visual dalam pengembangannya. Biasanya kan muncul juga ide-ide ketika dalam komunikasi antara user dengan pengembang gitu ya. Maksudnya nanti gini, nanti akan muncul ide-ide yang bisa ditampilkan, dapat menjawab pertanyaan, mendapatkan informasi dan pemahaman tentang pengalaman pengguna, estimasi dan validasi tentang kesulitan perancangan. Nah, ini yang penting juga. Jadi kalau kita melakukan prototyping, cuma ini kita buat aplikasi Android gitu ya. Di sini ada halaman home, halaman login, halaman user, halaman pegawai, ini ada menu edit, menu update, absensi gitu kan dan lain sebagainya. Dari perancangan-perancangan ini kita bisa mengevaluasi, merevaluasi kira-kira biaya yang dibutuhkan berapa. Jadi bisa dihitung nanti ada berapa modul, satu modulnya berapa hari dikerjakannya gitu ya. Satu modul mungkin dibutuhkan berapa jam, nanti bisa perhitungan waktunya kira-kira selesai berapa minggu, terus dengan biaya sekian gitu ya. Ya hampir sama kalau kita tadi membuat rumah gitu kan. Si arsitek kan biasanya detail, rumah ukuran 30 kali 20, terus butuh semen berapa, butuh bahan kayu berapa, keramik berapa, nanti harganya sekian, total sekian, uang yang dibutuhkan sekian ya. Jadi nanti berapa hari selesai, pegawainya berapa gitu ya. Kan detail. Nah, itu kan bisa dihitung kalau perancangannya itu fix ya, bisa dilampirkan ya. Sama kalau dalam pembuatan aplikasi juga bisa dihitung. Kalau secara umum ya agak susah, tapi dihitung detail. Nanti ada menu login, berapa butuh waktu pembuatan menu login berapa hari, terus nanti ada menu update berapa, menu user, menu absensi, pembuatan database, implementasi dan lain sebagainya. Nanti totalnya berapa jam, berapa minggu dengan estimasi biaya sekian gitu. Nah, itu tujuan dari prototyping. Akhirnya kita bisa mengevaluasi dan membuat biaya dengan detail. Kalau tiba-tiba ada user yang pengen buat aplikasi terus biayanya berapa, kita langsung ngomong harganya sekian, nggak ada detailnya kan user juga ini bingung, maksudnya akhirnya ragu ya, nggak ada detailnya tiba-tiba langsung ada biaya sekian banyak gitu kan. Kecuali kalau kita gambarkan secara detail gitu. Nah, detail ini biasanya bisa kita tulis dengan ya kita bahas dulu usernya itu kebutuhan apa, terus kita buat contoh prototipenya kira-kira ini ya kan lebih bisa diterima. Terus tujuannya investigasi, eksplorasi, perbandingan solusi dan perancangan yang berbeda. Nah, dengan prototyping kita bisa langsung usulkan beberapa perancangan gitu kan. Maksudnya kalau kita pengen buat aplikasi Android, nah tampilannya ada dua opsi nih, ada yang seperti ini atau seperti ini gitu ya. Saya pengen buat rumah gitu ya. Analoginya, kita bisa ngasih usul gitu ya. Mau yang tipenya seperti ini, bentuknya ini atau bentuknya apa nah istilahnya ya, desain rumah yang klasik atau yang modern gitu ya, atau yang gabungan atau yang sebagainya, kita bisa usulkan di prototyping ini. Nah, itu beberapa tujuan yang bisa kita dapatkan, yang kita lakukan kalau kita
melakukan metode prototyping. Selanjutnya ke tahapannya apa saja? Ya, tadi sih kemungkinan sudah saya jelaskan ya, tahapannya sama dari seperti software development life cycle ya, SDLC ya, yaitu identifikasi kebutuhan, pengembang pemakai bertemu, pemakai menjelaskan kebutuhan sistemnya. Ini yang harus dilakukan sudahnya, nggak mungkin kita nggak langsung tiba-tiba membuat sistem tanpa ada komunikasi terlebih dahulu ya, kebutuhannya apa saja. Kalau kebutuhannya sudah ditemukan, kita langsung membuat prototipenya dulu sebelum jangan langsung ke pembuatan sistem, tapi pembuatan prototipe dulu. Dan dari prototipe itu kita uji cobakan apakah diterima atau enggak. Rencananya nanti akan dibuat seperti ini gitu. Nanti kan biasanya ada masukan nih. Nah, masukan di sini kan lebih enak daripada kita langsung buat aplikasi terus tiba-tiba harus dievaluasi lagi, banyak yang harus direvisi, kan kita sia-sia gitu. Jadi prototipe dulu, bentuknya nanti seperti ini, kalau ada masukan diperbaiki, kalau sudah fix baru kita masuk ke implementasi atau di pengembangan produk. Ya sama sih kalau dalam buat sistem di tugas akhir gitu. Tugas akhir sama kalian buat sistem di rumah sakit gitu ya. Sistem tentang obat atau tentang deteksi penyakit dan lain sebagainya. Nggak mungkin kalian tiba-tiba langsung buat sistemnya gitu tanpa komunikasi dulu ke bagian sana, kan harus komunikasi dulu kira-kira yang dibutuhkan apa. Pertama kebutuhan user ya, kira-kira dibutuhkan apa, masalahnya apa, terus kita tawarkan solusinya bisa dalam bentuk aplikasi. Nah, aplikasi itu kan ada banyak macam ya, kira-kira bisa dalam bentuk aplikasi ya handphone, apakah aplikasi desktop, apakah aplikasi berbasis web gitu ya, atau lain sebagainya. Habis itu kan harus dibahas lagi teknologinya, kira-kira di sana sudah ada sistem nggak, database-nya pakai apa gitu kan, nanti teknologi yang pengen digunakan apa. Habis itu baru dibahas kira-kira penggunanya siapa aja, usernya siapa aja, perawat, admin, dokter, dan lain sebagainya gitu ya. Terus pengennya inputnya dalam bentuk apa, dan lain sebagainya. Kalau itu komunikasi dilakukan, selesai, termasuk kebutuhan data dan lain sebagainya, baru kita tahap ke prototyping dulu. Prototyping, gambaran nanti jadinya akan seperti ini, kita tunjukkan. Kalau sudah fix, baru kita ke pembuatan produk. Nggak mungkin kita tiba-tiba langsung menawarkan produk sistem seperti ini. Kemungkinan juga mereka bingung. Karena implementasi sistem itu nggak mudah ya. Jadi harus ada persiapan dari sisi ininya, penggunanya itu, entah itu persiapan perangkatnya, harus komputernya udah sesuai dengan spesifikasi atau belum, jaringan komputernya, sistemnya itu membutuhkan webcam atau enggak, dan keyboardnya harus bagaimana, harus ada mikrofon atau enggak gitu. Terus setelah itu persiapan juga tentang penggunanya, usernya sudah ada pelatihannya atau enggak, nanti kalau ketemu error handle-nya bagaimana gitu ya. Dan itu kan butuh persiapan juga, pelatihan dan lain sebagainya. Selanjutnya ke keunggulan apa saja yang mungkin bisa didapatkan dari penggunaan prototyping. Yang pertama, adanya komunikasi yang baik antara pengembang dan pelanggan. Ya, ini pasti ya, dengan adanya prototyping kita harus komunikasi dengan pelanggan, akhirnya memunculkan komunikasi yang baik. Pengembang dapat bekerja dengan lebih baik dalam menentukan kebutuhan pelanggan. Pelanggan berperan aktif dalam pengembangan sistem. Jadi dari awal sebelum sistem itu dibangun, pelanggan sudah ngasih solusi dan ngasih saran gitu ya. Jadi berperan aktif dalam sistem, lebih hemat waktu dalam pengembangan sistem. Ini tadi sudah saya jelaskan masalah waktu ya. Penerapan lebih mudah karena pemakai mengetahui apa yang diharapkannya. Jadi penerapannya, implementasinya akan lebih mudah karena dari awal sudah dijelaskan bahwa nanti sistemnya akan ada tampilan seperti ini gitu ya. Jadi udah ada gambaran. Mengurangi biaya pengembangan dan pemeliharaan, dapat bereksperimen dengan perancangan alternatif, meningkatkan kualitas, kecepatan, spesifikasi dan perancangan sistem, dapat dipadukan dengan metode struktur, dapat digunakan dari berbagai level. Nah, itu apa saja keunggulan dalam penggunaan prototyping. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Belum?
Nggak ada. Kalau nggak ada, saya lanjutkan ke kelemahan. Tadi kita sudah bahas tentang keunggulan, tujuan, tentang prototyping. Sekarang ke kelemahan. Kelemahannya apa saja? Yang pertama, pelanggan tidak menyadari bahwa perangkat lunak yang ada belum mencantumkan kualitas perangkat lunak secara keseluruhan. Jadi prototyping itu hanya gambaran umum sistem ya, maksudnya tampilan dan menu lain sebagainya. Untuk kualitasnya entah itu sistemnya itu bisa berjalan dengan baik nanti di implementasinya, bisa ngehandle solusi atau enggak ya belum menyadari, maksudnya belum sadar nanti jadinya akan sesuai dengan prototipe atau enggak. Jadi kelemahannya salah satunya seperti itu ya. Tapi kalau di implementasinya bagus ya harusnya sesuai dengan prototipe. Pengembang biasanya ingin cepat menyelesaikan project. Dengan ada prototyping akhirnya biasanya karena sudah ada prototyping, sudah jelas gambarnya ini, pengembang biasanya sedikit buru-buru ya. Yang penting pengen menyelesaikan projectnya. Hubungan pelanggan dan komputer mungkin tidak mencerminkan perancangan yang baik dan lain sebagainya. Nah, sekarang bagaimana membuat prototyping itu? Bagaimana membuat prototypingnya? Bentar. Oke, share screen saya kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Mbak. Oke, zoom-nya agak error ya. Nah, buat prototipe itu ada dua, ada yang non komputer, maksudnya ya nggak pakai komputer. Ini mungkin dulu ya, maksudnya mas teknologi sebelum berkembang teknologi prototipe, tool-tool prototyping yang ada. Dulu sih mungkin ya lebih cepat sih, tapi kurang interaktif ya. Jadi kalau yang non komputer itu maksudnya ya kita membuat prototipe dalam bentuk gambar, tulisan gitu ya, dengan bisa menggunakan sketsa, mockup, storyboarding, skenario, atau dalam bentuk tulisan, tutorial, dan manual gitu ya. Nah ini prototyping, contohnya kalau ini yang sketsa ya, mockup, red screen, ini ada home screen, ada detail screen, ini ada map screen, share screen, dan ada edge screen. Jadi ada beberapa prototype, tapi ini dengan tulisan gambar gitu ya. Atau juga bisa dengan tulisan, tutorial, manual. Jadi kebutuhannya apa saja kita tulis, nanti ada halaman home, dengan menu ini, tujuannya ini gitu ya. Itu juga bisa. Itu yang pertama menggunakan metode non komputer. Yang kedua ya menggunakan metode komputer atau komputer base. Biasanya ada CBT ya, komputer base CBT, komputer base T-nya apa ya? Ujian berbasis komputer. Examination. CBT, computer based text ya. Nggak ada ujiannya ya. Nah, kalau menggunakan komputer base ya artinya pembuatannya menggunakan komputer, menirukan lebih banyak dengan kemampuan sistem, pada umumnya hanya beberapa aspek atau fitur. Jadi yang dibuat prototyping-nya itu ya boleh semuanya secara detail atau hanya bagian-bagian yang perlu saja ya. Nggak perlu detail semuanya, nggak perlu semua bagian dari sistem akan kita buat itu dibuat prototipenya. Para pemakai lebih segan untuk menyarankan perubahan sekali ketika melihat prototipe yang lebih realistis. Jadi kalau kita menggunakan prototipe dan prototipenya itu bagus, ya kadang pelanggan juga mau mau ngerevisi juga sungkan ya karena dianggapnya udah bagus sih, ya udah seperti ini aja gitu ya. Prototipe cepat digambarkan sebagai metode berbasis komputer, interaktif dikembangkan dan lain sebagainya. Nah, toolnya apa saja kalau pembuatan prototipe menggunakan komputer base? Yang pertama ada banyak sih, yang paling sering dipakai itu Figma ya. Ada Marvel App, ada Justman, Just in Mind, ada Figma, ada Exur, ada Adobe XD, Flinto. Yang paling banyak sekarang Figma ya. Kalau kalian ngikutin grup-grup UI UX designer atau desain
designer development atau UI UX development gitu kan, ikuti perkembangannya. Yang lagi rame yaitu Figma ya. Ada juga yang pakai Adobe XD juga ada. Tapi yang lagi rame sekarang penggunanya adalah Figma. Jadi Figma itu berbasis web. Jadi kita nggak perlu install aplikasi untuk pembuatan desain dan lain sebagainya. Jadi kadang sekarang orang juga Figma itu seperti Canva gitu ya. Jadi Canva kan sedikit-sedikit udah gantiin Corel gitu ya, karena berbasis online. Sama Figma ini juga hampir mirip seperti Corel juga, Corel Draw. Tapi dia emang difokuskan untuk pembuatan prototyping dan desainer, UI UX design. Tampilan Figma bagaimana? Nanti saya kasih tutorial jelasnya ya. Prototyping tool untuk Figma seperti ini. Ini di paling atas itu ada menu untuk toolnya. Sini ada aksesoris detailnya, warna, teks dan lain sebagainya. Di sini nanti ada pilihan halaman ya. Nanti bisa kita buat halaman login, halaman home dan lain sebagainya. Nah, ini gambarannya di sini. Nanti kita bisa arahkan kalau ini diklik menuju kemana. Ya, kalau back diklik menuju kemana, nanti bisa kita run jadi menjadi sebuah prototipe seperti aplikasi yang sudah jadi. Contohnya bagaimana? Contohnya saya kasih contoh Figma prototipe yang sudah jadi. Ya, contohnya seperti ini ya. Nah, jadi user sama kita ada project untuk buat aplikasi gitu kan, Android, ya kita buat prototype-nya, terus kita kasihkan ke user, nanti tampilannya seperti ini ya. Kalau ini diklik, daftar menuju ke sini, kalau diklik masuk menuju ke sini gitu ya. Nah dari sini kan sudah tergambar, nanti user kasih masukan gitu ya, maksudnya tulisannya, gambarnya, warnanya. Nah itu kalau sudah fix, baru kita implementasikan ke program. Jadi lebih mudah dalam implementasinya daripada kita langsung tiba-tiba buat program, ternyata banyak masukan, akhirnya kita rombak lagi kodenya dari awal. Dan itu buang-buang waktu ya. Ini untuk aplikasi berbasis mobile ya. Kalau ini ada contoh untuk desain aplikasi berbasis web. Jadi bisa digunakan untuk berbasis mobile atau web. Kalau web ya nggak ada yang diklik ya, cuma desainnya aja. Ini kalau desain dibuka dalam tampilan handphone, nanti jadinya seperti ini gitu ya. Jadi user bisa lihat nanti gambarannya, teksnya, fontnya, bentuk logonya gitu ya. Terus, nah ini kalau di tampilan dibuka dalam bentuk dari komputer monitor ya, munculnya seperti ini, pilihan warnanya bagaimana, logonya ini, terus buat asnya, projectnya. Nah ini cuma prototyping aja, nanti baru kita implementasikan ke kode. Biasanya juga ada tutorial bagaimana mengkonversi dari Figma ke dalam bentuk HTML. Nanti dari HTML baru diimplementasikan ke bisa menggunakan JavaScript atau PHP gitu ya, tergantung backend-nya mau pakai apa. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya bahas tugasnya aja langsung, habis itu saya jelaskan, kasih tutorial pembuatan Figma ya. Jadi tugasnya adalah buatlah sebuah prototipe, masing-masing individu ini buat prototipe untuk sebuah aplikasi ide yang ingin kalian buat ya. Atau kalian juga boleh redesign dari aplikasi yang sudah ada. Jadi saya punya rancangan sendiri YouTube gitu ya, tapi menurut saya bagusnya seperti ini. Itu juga boleh. Yang penting kalian buat prototipe, kalian jelaskan prototipenya, buat laporan dan analisanya, terus lampirkan link prototipenya. Kumpulkan di form tugas 3. Jadi ide apa yang ingin dibuat, aplikasinya apa, gambarannya bagaimana, nah kalian tulis analisanya dan gambarannya. Saya kasih contoh untuk penggunaan Figma. Yang pertama, login dulu dengan Figma atau kunjungi dulu websitenya Figma, kalian klik, habis itu login. Bentar, saya logout dulu ya, punya saya. Kita klik login, kalau belum ya sign up dulu ya.
Kalau sudah login dengan Google biar lebih mudah. Nanti kalau kalian pertama kali login nanti tampilannya kosong ya, tapi kalau saya sudah banyak buka sih tampilannya seperti ini ya. Kalau pertama kali kalian bisa klik new file, ini new file terus pilih design. Nah ini tampilan awalnya seperti ini. Jadi di sini ada apa namanya toolnya, ini ada aksesoris untuk perubahannya. Di sini ada layer-layernya, sama seperti Photoshop dan lain sebagainya. Kita mulai perancangan untuk pembuatan aplikasi ya. Aplikasi contohnya aplikasi mobile ya. Kita klik di sini frame, klik frame. Terus kita pilih frame-nya itu di sini ada pilihan iPhone berapa ya. Ini menyesuaikan dengan ukuran layarnya. iPhone 8, 8 Plus, Google Pixel, Android. Nanti Android kita set berapa pixel gitu ya. Saya pilih yang standar iPhone 8. Nah, di sini ada iPhone 8 gitu. Ya, kita tinggal sesuaikan. Semuanya saya rename dulu. Di sini saya tulis halaman home. Nah, di sini layernya kalian bisa tambahkan grid. Kalau desain sih orang biasanya pakai grid ya. Seperti ini. Grid bisa pakai kolom seperti ini untuk batasan desainnya ya. Biasanya bisa seperti ini sih. Kalau website kan biasanya ada gridnya ya, ada kolomnya dia kalau Bootstrap. Terus ya kita bisa langsung gunakan komponen icon dari website yang lain ya. Jadi kalian bisa search, jadi nggak perlu desain dari awal. Boleh juga desain sendiri dari awal ya. Kalau pengen desain sendiri kita bisa buat button ya, kita klik rectangle, kita taruh di sini, kita buat bordernya 20. Warnanya kita rubah, penampilan warnanya. Nah, untuk warna, untuk referensi, kalian bisa menggunakan website color palette ya. Searching aja color palette. Bisa dari color.co, canva.com. Ini untuk pemilihan apa namanya ya, sudah kita bahas di minggu kemarin ya. Gabungan warna yang cocok gitu ya. Merah itu pasangannya apa gitu. Kalian bisa cari referensi dari sini. Oke, semuanya ini adalah button. Ntar. Saya hapus saja. Terus kita tulis teksnya di atasnya. Oke, login. Terus, nah ini kita bisa ganti fontnya. Standarnya Roboto ya. Kemarin sudah saya bahas kalau Android standarnya Roboto. Terus teks, ukuran teks, ukurannya berapa gitu ya. (18 atau 24). Terus kita buat bold atau tebal. Seperti ini. Nah, untuk gambar, icon, dan lain sebagainya, ada yang chat, Pak, mohon maaf, prototipe seperti apa yang pembuatnya? Maaf lewat chat karena kendala sinyal. Pak, mohon maaf, prototipe seperti apa yang membuatnya? Ada yang tahu maksudnya kalau yang di chat ini? Pak, mohon Cara maaf. membuatnya mungkin, Pak. Seperti apa cara membuatnya? Oh, ya ini ya. Kalau pengen lebih detail mungkin kalian bisa ikuti tutorial-tutorial dari YouTube ya. Ini saya jelaskan secara singkat aja. Kalau detail kan bisa panjang banget. Saya juga nggak pernah explore lebih jauh ya. Saya kasih gambaran aja untuk pembuatannya. Kalian bisa explore sendiri. Ini untuk button bisa seperti ini ya, kita buat sendiri. Bisa juga kita langsung cari aja komponen
komponen iOS atau Android ya. Figma tulisnya, referensinya seperti ini ya, komponen iOS Figma. Nanti ada plugin sini, plugin dari Figma iOS 14 UI Kit Figma gitu ya. Kalau kita klik, dia akan menuju ke Figma. Nah, di sini ada iOS Kit-nya. Nanti kita bisa ambil icon-iconnya ya. Kita duplikat dulu. Ini dia masuk ke community. Nah, ini kita bisa duplikat. Nanti kita bisa ambil icon-iconnya dari sini. Nah, terus kalau pengen ilustrasi dan lain sebagainya, website namanya, saya taruh di PowerPoint. Free ilustrasi di S2Bone, ada FreePik, Android, tapi saya ke Manypixel ini ya, manypixel.co. Nah, ini iOS Kit-nya untuk iOS icon-iconnya. Jadi besar, jadi agak besar sih, agak berat bukanya. Jadi kalau saya pengen, nah ini header ya, apa namanya? Kita copy aja. Ungroup dulu. Terus kita pilih salah satu. Ungroup, outline stroke. Nah, terlepas. Seperti itu ya, kita bisa drag, kita copy. Kita outline stroke. Copy paste bisa di sini ya, dari halaman Figma lain. Nah, seperti ini. Dan lain sebagainya ya. Terus ilustrasi di manypixel.co garis miring galeri. Di situ ada free Illustrator yang kita bisa pilih. Nah, biar serasi, di sini ada searching dengan warna ya. Jadi biar serasi kita sesuaikan dengan warna yang kita pilih. Ini kan biru ini ya. Ya kita search, kita copy kode heksadesimalnya. Kita pastekan di sini untuk nyari icon yang warnanya sama biar serasi. Nah, sebenarnya gambarnya tetap sih, cuma dia menyesuaikan warnanya. Kita bisa searching kategori ya. Komputer. Nah, seperti ini ya, online report. Terus kita download yang SVG aja. Nah, kita bisa tinggal drag and drop dari hasil downloadnya ini. Nah, seperti ini. Ini contoh sederhana ya. Nanti kalian kembangkan sendiri. Kalau sudah semuanya ini halaman home-nya sudah jadi, kita buat halaman baru, kita insert frame baru, iPhone 8. Nah, ini halaman kedua. Kita cari Illustrator lagi. Kita taruh di halaman kedua. Nah, desainnya kalian kalau pengen cari referensi ya desain UI UX Figma gitu ya. Kalian cari referensi untuk tampilannya, mungkin tinggal menyesuaikan warna dan lain sebagainya. Untuk login, halaman home dan lain sebagainya. Biasanya sih, nah ini kita bisa masukkan rectangle. Ganti warnanya, sesuaikan.
Nanti kita bisa kasih teks. So, mana teksnya? Ntar saya copy dari sini aja. Ctrl D. Saya kasih contoh ya. Nah, nanti kalian paling nggak minimal ada 3 desain yang kalian buat ya, dari home, detail, atau share screen, dan lain sebagainya. Nanti untuk prototypingnya bagaimana? Untuk prototypingnya, ini kita bisa buat prototype dengan kita klik bagian mana yang pengen bisa diklik ya. Login ini ada button, kalau diklik dia akan menuju kemana. Nah ini ada gambar, kalau sudah seperti ini kita klik bagian prototype, kanan atas, terus interaksi. Nah gitu, ada tombol plus, kita taruh, ini akan menuju ke halaman samping gitu ya. Terus ini interaksinya, animasinya smart animation bisa kita ganti ya. Move in, move on, slide in, slide out. Nah ini ya, gambarannya seperti ini. Oke. Nah, habis itu kita bisa jalankan dengan klik tombol play. Ini contoh sederhananya, kalian bisa explore sendiri. Nah, sudah jadi seperti ini. Login, kalau saya klik login, dia menuju ke halaman selamat datang. Kita tinggal bisa kita buat tombol back. Nah, ini kita bisa buat tombol back. Cari simbol back aja ya. Kalau nggak tulisan back gitu ya. Nah, itu kita interaksi back, balik lagi ke sini gitu ya. Ya, akhirnya kalau kita jalankan ini back, dia nge-refresh, login, back, login, back gitu ya. Ini contoh sederhana pembuatan prototype. Jadi kalau lebih detailnya ya kalian bisa explore sendiri, pilih komponen-komponen kalian bisa buat atau menggunakan komponen kit yang sudah ada bagian-bagiannya seperti ini. Kalau pengen memperbesar, memperkecil pakai scroll, control scroll. Kalau pengen lihat referensi ya di sini ada banyak ya, desain UI Figma. Nah, sekarang bisa kalian paling nggak ada 3 halaman masing-masing. Mungkin halaman home, kategori, atau halaman tergantung aplikasi kalian tentang apa ya. Kalau aplikasinya tentang seperti ini kayak ada grafiknya, ya kalian masukkan grafik dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Oh, ada chat. Apakah harus di Figma, Pak, desainnya? Oh, ya nggak boleh di tempat lain sih. Yang penting ada linknya itu bisa diakses secara umum. Maksudnya saya bisa juga mengakses prototype-nya. Seperti itu ya. Oke, yang lain ada yang mau ditanyakan? Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya. Untuk laporan dan analisanya maksudnya gimana, Pak? Kita ketik lagi di Word atau gimana, Pak? Iya, diketik. Ntar saya kasih contoh laporan tugas yang dari semester kemarin.
Bentar. Ya, dibuat laporan, perancangan sistem tentang apa gitu kan. Ada menunya apa saja, kalian gambarkan halamannya apa saja. Habis itu kalian lampirkan screenshot-nya. Kalau enggak, lampirkan juga pilihan warnanya. Terus alasan milih warna itu juga apa gitu kan, bisa dijelaskan juga. Bentuknya, terus dan lain sebagainya. Dan ada hubungannya dengan UI UX kan. Saya lihat dulu yang semester kemarin, semester tahun lalu ya. Oh, ini yang bikin lemot ini, namanya Figma-nya yang iOS Kit. Ini membuat prototipe aplikasi baby care. Tampilkan link prototipenya, terus halamannya ya, screenshot, terus dijelaskan pilihan warnanya, UI UX-nya bagaimana, seperti itu ya. Oh, ini masih bisa dibuka Figma-nya ya, contohnya seperti ini ya. Jadi masuk, ini ada menu, bisa diisi ya. Bisa di seperti itu. Sudah ada gambaran? Maksudnya seperti apakah harus di Figma? Oh, tadi udah ya. Nggak harus di Figma, boleh di tempat lain. Yang penting jangan yang ini apa namanya, ada yang hitam putih gitu ya, jangan ya. Yang paling nggak sih yang berwarna. Jadi karena pilihan warnanya kalian jelaskan juga pilihan warnanya kenapa warna utamanya warna ini gitu. Seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya mau bertanya, Pak. Ya, Berarti pengumpulannya PDF dong, Pak. ya, Nanti link Figma-nya ada di dalam PDF itu ya? ya. Semuanya PDF aja. Linknya kalian lampirkan. Iya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Kayaknya kalau tool prototyping semuanya bisa ada link yang bisa diakses ya. Jadi linknya di copy gitu. Jadi orang lain bisa mengakses. Nanti ada hubungannya ke tugas, mungkin tugas UTS nanti ya. Eh, Nanti ada hubungannya tugas selanjutnya itu tentang usability testing. Bagaimana kita menyebar kuesioner, terus minta masukan dari user untuk prototipe yang sudah kita buat. Jadi nanti ada lanjutannya. Nanti prototipe itu kita sebarkan linknya, terus orang lain suruh nyoba, terus suruh kasih masukan. Nah itu nanti ada usability testing, pengujiannya bagaimana, terus penghitungannya bagaimana. Ada nanti di materi selanjutnya ya. Seperti itu. Oke, yang lain ada yang mau ditanyakan? Untuk link pengumpulannya di form tugas 3 ya. Linknya sudah saya taruh di website atau di booth perkuliahan, kalian bisa cek. Untuk yang belum ada, dicek di booth ya. Kalau kalian ketik angka 8, informasi akun tidak ada nama dan NIM, artinya belum terdaftar, kalian coba daftar dulu. Habis itu kalian bisa cek link pengumpulan tugas, rekaman, dan materi di sana, termasuk juga nilai tugasnya, kehadiran di booth ya, booth perkuliahan. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada?
Kalau nggak ada, saya cukupkan pertemuan kita hari ini. Terima kasih untuk yang sudah datang. Saya mohon maaf kalau ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi